Sebenarnya dulu namanya bukan Pasaman Pizza. Oke. Dulu namanya Diva Pizza, singkatan dari nama suami dan nama saya. Berarti mulainya 2017. 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang udah punya 5 cabang. Ya, 5 cabang. Insya Allah luar biasa, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Podcast Q dengan tema yang luar biasa, pembahasan yang insya Allah akan membantu support semangat-semangat para pemuda yang ingin berwirausaha gitu ya, yang mana open for business, mengikuti Sandiaga Uno, Bu, gitu. Dia open for business, jadi membahas tentang bisnis nih. Nah, ini berkaitan dengan usaha Ibu ya. Yang manggilnya apa, Bu? Ibu atau apa? Ibu Eva. Bu Eva ya. Tapi kalau kebanyakan manggilnya kan Mama Chan. Mama Chan. Jadi Abdan manggilnya? Terserah aja, panggil Ibu juga boleh. Oke, manggil Ibu ya. Oke, Bu. Mungkin untuk di awal itu perkenalan, Bu, gitu kan. Abdan mungkin lihatnya baru dengar ini, dapat info baru beberapa bulan gitu kan. Dan Ibu tinggalnya di Kapar ya? Batang Biu ya. Ada Kapar ya. Dan boleh kenalin, Bu, gitu ke teman-teman semua gitu kan tentang Ibu pribadi, nanti baru kita bahas tentang bisnisnya gitu. Nama saya Alfayanti. Sebelumnya saya berkecimpung di dunia marketing, agen asuransi. Tapi makin kesini rasanya mungkin faktor usia. Jadi saya pun kepikiran untuk membangun sebuah bisnis yang sesuai dengan pendapatan sebelumnya. Kalau di agen asuransi kan pendapatannya lumayan besar. Jadi waktu itu saya berpikir bisnis apa yang bisa saya dapatkan yang omsetnya lumayan besar dan kerjaannya tidak terlalu berat. Jadi mengimbangi penghasilan saya dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi kepikiran lah kan ke kuliner yang lumayan kan di pizza ini. Saya coba, alhamdulillah diterima masyarakat kan, alhamdulillah. Dan selanjutnya saya punya anak 8. Masya Allah. Banyak rezeki, patut lah, Bu. Sebenarnya intinya di situ bisa jadi, Bu. Banyak rezeki. Iya, banyak rezeki. Anak 8, udah punya cucu 1. Udah. Dan saya juga kita juga punya yayasan Gerakan Bunda Berbagi. Ya. Kebetulan saya ketuanya di sana. Mudah-mudahan rezeki kita berbarengan. Jadi salah satu dari cabang kita itu memang kita donasikan khusus untuk yayasan kita. Jadi mudah-mudahan dengan ini rezeki anak-anak kita juga ada di dalam sini. Oke, boleh Bu, itu nanti kita jadikan pembahasan, soalnya Yayasan Bunda Berbagi ini kan kemarin kan kita ketemu juga waktu di Kapar tuh ya, Bu ya. Iya. Waktu di rumah Bu Yuliannya, kata yang rumahnya di tengah kebun itu. Iya. Kan kita ketemu sama Pak Mon juga di sana gitu. Waktu kita mengunjungi Pak Bu Juliana ya. Nah, oke, tapi itu bidang sosial. Nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi, Bu, gitu ya. Mungkin kebetulan. Kebetulan saya di Yayasan Bunda Berbagi. Oke, Bu. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan teman-teman, buat pengen kenal lagi gitu bisa nanti temui sama Ibu, datang ke sini, atau ya via Facebook kan ada ya, Bu ya. Facebook ada. Oke. Nah, tentang Pasaman Pizza nih, Bu. Gimana awal berdirinya, Bu? Setelah Ibu beralih dari agensi lalu ke Pasaman Pizza ini, gimana prosesnya, Bu? Sebenarnya dulu namanya bukan Pasaman Pizza. Oke. Dulu namanya Diva Pizza, singkatan dari nama suami dan nama saya. Setelah anak laki-laki memutuskan untuk istirahat kuliah kan, dia berkecimpung di sini. Waktu itu kan kita belum punya, baru ini satu cabangnya. Jadi dia mau nyarankan mengganti nama. Alasannya kan biar lebih dikenal, mana tahu katanya kan suatu hari pizza ini bisa melewati Pasaman Barat. Jadi kan lebih cepat dikenal masyarakat, membawa nama daerah kan. Kayak Martabak Bandung,
bukan banyak kan yang bawa nama daerah suatu makanan. Jadi katanya kan kalau Pasaman Pizza itu lebih gampang diingat. Mudah-mudahan katanya kalau suatu hari lewat keluar dari Pasaman Barat, berarti kan kita membawa nama Pasaman. Jadi ya mungkin perkataan kan sebagian dari doa ya, selain biar ternyata memang kita udah melewati Pasaman Barat, sekarang kan udah sampai ke Agam, ke Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan kita mungkin bisa lebih luas lagi. Itu awalnya. Jadi di awal dulu saya udah buka, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya tidak maksudnya bisnisnya itu tidak naik terus ya. Iya, pasti ada gelombangnya juga ya Bu ya. Turunnya sangat, tutup juga pernah. Iya, pernah tutup karena di awal mungkin dari suami belum terlalu mendukung. Karena beliau belum melihat hasilnya mungkin ya. Kalau di awal-awal kan kita masih perkenalan, apalagi masalah pizza kan masih hitungan jari. Orang kalau mendengar pizza tuh selain dari mahal, yang kedua yang mereka tahu kan identik dengan susu amis ya. Jadi tidak mereka sudah mindsetnya sudah sudah mengatakan bahwa itu bukan makanan kita. Ibaratnya lidahnya belum terbiasa gitu. Belum terbiasa. Jadi mereka menganggap kalau pizza itu bukan makanan kita. Jadi mungkin belum terlalu ini. Jadi itulah PR kita sebagai yang membuka usaha di daerah, kita menyesuaikan. Memang namanya pizza, tapi kita sesuaikan dengan lidah orang kita kayak gitu kan. Alhamdulillah setahun pertama, 6 bulan pertama lumayan. Habis itu saya hamil, jadi ditinggal, jadi karyawan aja di sini. Jadi kurang, mungkin ada belum matang karyawannya, istilahnya ditinggal tuh belum siap. Jadi hasil omsetnya turun, sempat tutup, buka lagi, mulai lagi saya yang ngantar. Ibu yang ngantar? Ya memang habis saya bikin, saya antar, ulang lagi open order melalui HP kan. Waktu itu belum terlalu banyak orang open order di medsos, belum terlalu banyak. Jadi termasuk kita yang pertama jualan di medsos kan, saya jadi delivery gitu ya. Delivery sampai ke Kinali, kemana bisa bikin, saya antar. Jadi pas udah mencapai 20 porsi satu hari, saya putuskan untuk buka lagi tokonya. Buka lagi tokonya. Alhamdulillah dari sudah 3 tahun ke sini, alhamdulillah kita udah bisa buka cabang 5. Buka cabang 5. Ya. Berarti udah 5 dari 3 tahun. Ya, dari 3 tahun sebelumnya kan mati hidup, makan karena memang kondisi keadaan kan. Berarti mulainya 2017. 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang tahun. Udah punya 5 cabang. Ya, 5 cabang. Insya Allah luar biasa, Bu. Berarti di tahun 2017 itu di awalnya itu pakai nama Diva itu, Bu. Pakai bukan, itu kita bukanya 2015 pertengahan. Oh, 2015. Diva itu 2015. Sampai 2015 terus sampai tutup berapa bulan gitu kan, karena waktu itu saya hamil anak yang kecil kan, jadi nggak bisa ke toko. Jadi dengan saya tidak di sini karena anggota kan belum pas, belum seperti sekarang, belum bisa ditinggal sebenarnya. Jadi beda, ada yang komplain kok pizzanya keras, kok ininya beda. Jadi kan omset otomatis turun. Jadi kan adalah saya putuskan untuk menutup aja dulu sampai waktu itu hamilnya udah besar, ulang lagi pas mau melahirkan, udah 4 hari mau melahirkan baru saya istirahat. 2 minggu habis melahirkan udah ke toko lagi. Jadi soalnya nggak mau lagi keulang kan yang kedua kalinya. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan memang karyawan yang senior kan udah bisa ditinggal. Saya nggak harus di sini lagi kan. Kalau itu kan memang belum bisa dilepas ya. Nah ya. Jadi berarti sebelum memulai itu kayak melihat apakah pizza ini udah bisa diterima atau belum. Berarti Ibu udah mengetahui seputar produk knowledge-nya gitu tentang pizza ini, gimana, apakah bisa diterima sama masyarakatnya atau enggak. Berarti udah ibaratnya survei atau gimana tuh, Bu? Atau udah Ibu lakukan itu? Sebenarnya gini, waktu itu saya dibilang survei nggak survei, cuman kebetulan saya kan berangkat dari marketing, kan kebetulan pergaulan dan kenalannya kan banyak yang menengah ke atas. Jadi saya udah punya keyakinannya di sana, saya punya pasar bawaan. Jadi karena saya tahu bahwa yang akan membeli pizza ini kan
menengah ke atas. Jadi dengan kita punya pasar bawaan, insya Allah kan lebih gampang untuk memasarkan. Dan saya tidak mau mengingkari bahwa teman-teman lah yang sangat banyak membantu. Mereka yang beli bukan di endorse sebenarnya, memang beli, jadi iklankan kan. Jadi itu paling banyak membantu. Seperti banyak tuh kayak Eka Sentral, terus Canda Kirana, banyak teman saya lagi yang lain-lain kan di sini yang istilahnya support, orang Simpang 4 tahu mereka gitu kan, tapi orang Simpang 4 nggak tahu saya. Jadi kan mereka sangat membantu, mereka sangat mendukung bisnis ini dari awal. Memang selalu membantu support. Jangan lupa Mama Chan, iklan terus. Jadi kalau ada yang baru, mereka nanti kasih, misalnya ketemu di Instagram, ketemu di mana lah kan, nanti kirim foto ke saya, Mama Chan bikin kayak gini. Jadi kalau sekarang mungkin mereka udah nggak ini lagi, cuman kan teman-teman lah yang sangat berjasa membantu untuk mengapakan pizza ini. Karena memang kalau saya mungkin masuk 94 orang nggak tahu siapa saya kan. Kalau mereka orang sini dan mereka kan publik lah di sini. Iya, udah jadi kan, udah dikenal orang. Udah dikenal. Ya. Itulah mungkin salah satu yang sangat-sangat membantu teman-teman. Berarti salah satunya itu lingkungan gitu ya, Bu? Iya, lingkungan. Karena saya dari marketing, mereka adalah mantan nasabah. Jadi itu yang pertama pembelinya, jadi itu yang membantu. Jadi itu teman-teman, tentang lingkungan ini mempengaruhi banget gitu. Kita harus tahu pasarnya. Iya, harus tahu pasarnya juga gitu. Tahu. Dan ya mengikuti istilah juga, kalau kita berteman dengan tukang parfum, kecium parfumnya ya Bu ya gitu ya. Oke Bu, nah ini tentang dari namanya Bu, Pasaman Pizza. Jadi yang mau tanya, apakah salah satunya mungkin atau kenapa Ibu ngambil namanya Pasaman Pizza itu, apakah tujuannya itu juga mengenalkan brand lokal sebenarnya gitu Bu? Iya itu ya. Sebenarnya lebih mengenalnya ini kan biar mereka tahu kalau ini pizza produk Pasaman Barat, produk Pasaman gitu kan. Seperti yang disampaikan oleh anak saya, seandainya suatu hari pizza ini kan kita nggak tahu katanya kan, mana tahu bisa booming, kita besar sampai keluar. Jadi Mama bawa nama daerah, Mama membesarkan nama daerah. Itu tujuan awalnya kan, lebih cepat dikenal daripada kita memberikan sebuah nama yang kayak Diva. Mungkin bagi kita kan suatu itu singkatan nama, tapi mungkin tidak cepat dikenal. Tapi kalau kita membawa nama daerah, mereka yang tahu tuh kalau pizza itu ya pizza Pasaman seperti itu. Kalau untuk di sini, jadi mereka tahu kalau pizza Pasaman, nah seperti itu. Jadi kalaupun ada pizza lain itu tidak membawa nama daerah kan beda. Kalau kita kan membawa nama daerah, ya pizza Pasaman, berarti udah identik dengan daerahnya. Jadi itu maksudnya. Berarti waktu Ibu pizza yang pertama atau gimana Bu? Ibu ini di sini? Iya. Pizza pertama di Pasaman Barat berarti Bu? Iya, kita yang maksudnya yang punya toko pertama ya. Kalau yang dari produk rumahan banyak. Oh iya, rumahan berarti yang toko udah punya cabang, 5 cabang berarti Ibu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Dan ya Abden tertarik dengan yang kata Ibu dengan nama Pasaman itu gitu. Jadi Sandiaga Uno pernah bilang, don't love with yourself, malah don't love with yourself, jangan terlalu mencintai dirimu sendiri. Maaf ya Bu, kalau yang tentang nama Diva itu ya mungkin itu kejadiannya jadinya Bu. Tapi ketika kita bawa nama daerah, nama Indonesia, mungkin nama Pasaman aja itu jadi terkenal gitu, dikenal orang, diminati gitu Bu. Pizzanya ini jadi daya tarik buat orang Pasaman. Nah selanjutnya Bu, ya mengenai makanannya, mengenai pizzanya itu Bu, sumbernya itu bahan-bahannya apa aja itu Bu? Bahan dasarnya tepung, terigu, keju mozzarella kalau apanya kan. Tapi bahan dasarnya tepung, kita pakai telur nggak banyak. Cuman kita bedanya mungkin untuk pizza kita masak daging, beefnya itu kita olah sendiri dan setiap hari. Olah sendiri tiap hari. Tiap hari. Jadi kita daging hari ini dibikin. Ayamnya kan ada topping ayam. Biar segar berarti Bu ya. Topping ayam, topping daging, terus sayur gitu kan. Jadi kita olahnya sendiri, sausnya kita olah sendiri. Jadi istilahnya kita nggak beli jadwal gitu ya. Jadi kita memang masaknya sendiri, dan itu setiap hari, sausnya setiap hari. Jadi itu mungkin yang kembali saya katakan, kita punya cita rasa sendiri karena kita olahannya sendiri. Jadi disesuaikan dengan
lidah Lidah kita di kita, sini. ya. Kita- Iya. Karena kalau yang kita beli sausnya otomatis kan sama rasanya. Jadi tidak bisa membedakan pizza Pasaman dengan pizza yang lain. Tapi kalau pizza kita, karena kita yang olah saus, kita yang olah semuanya, ya nggak akan sama karena olahannya olahan sendiri seperti itu. Iya, apalagi orang Minang suka pedas gitu Iya. ya. Nggak mungkin kita Nggak pakai bumbu asam, pedasnya iya. pakai yang di Jawa atau Iya, Sunda. iya. Wah, itu harus dibedain dengan Iya. sausnya mereka sukanya kayak gimana gitu ya. Jadi disesuaikan dengan lidah kita karena kita yang bikinnya, ya kita standarkan dengan selera kita di sini. Nah, iya. Oke, Bu. Nah, tentang modal, Bu. Modal dalam membangun bisnis ini yang mana buat pemuda atau calon pengusaha insya Allah nanti gitu kan. Kira-kira butuh berapa modal dalam memulainya, Bu? Sebenarnya kalau untuk langsung toko seperti ini itu minimalnya 80 juta. Minimal 80 juta ya. Ya, karena apa namanya? Retelannya yang banyak kecil-kecilnya Oh, iya. kan. Mungkin kalau sewa toko 25 jutaan, terus oven, kulkas, terus kita butuh showcase. Jadi kan dan apa namanya? Furniturnya. ya peralatan. Jadi sekitar 80 juta lah dengan nanti hal yang kecil-kecilnya kan kayak desain-desainnya kalau dekorasinya. kalau ini kan kita bayar orang tuh Bayar orang. desain kan. Jadi sekitar 80 juta lah minimal buka satu cabang. Dan itu serius dan sampai Ya, sekarang berhasil gitu ya, Bu ya. Insya Allah Insya Allah. berhasil. Kenapa? Karena memang sebenarnya niatnya selain untuk mengembangkan ini saya lebih kepada membuka lapangan pekerjaan. Kalau itu kan termasuk yang mempunyai karyawan yang banyak, yang berani menerima karyawan karena memang kalau untuk standar penghasilan mungkin nggak terlalu besar lah ya. Iya. Cuman Membuka lapangan kerjanya yang lebih kita kan sifatnya berbagi aja. Iya. Kan mungkin rezeki kita ada, mungkin Allah kirimnya ke kita. Jadi kita bagi-bagi mungkin dengan teman-teman yang butuh pekerjaan. Tapi kalau di sini pilihan untuk jadi karyawan itu kan ada 2 macam. Satu wanita dewasa, yang kedua remaja. Jadi kenapa? Wanita dewasa itu memang khusus untuk di cabang pusat ini aja. Jadi mereka di sini akan mentraining yang muda-muda. Jadi yang muda-muda itu nanti akan dikirim ke cabang-cabang yang baru. Jadi yang muda itu kan untuk kader di sini. Jadi yang ada di sini kan ada senior dan 3. Jadi senior inilah yang di sini nanti melatih mereka gitu ya untuk dioper ke cabang-cabangnya. Ke cabang yang lain. Jadi kalau yang kayak gini yang muda-muda ini memang untuk dikaderkan untuk dipindahkan dan rata-rata mereka adalah duafa yang terjatuh. Jadi memang syarat mutlaknya itu ke sini bukan penampilan. Bukan sarjana gelar enggak ya. Syarat mutlaknya anak yatim piatu, terus ya yang seperti itu, yang duafa yang emang mereka kayaknya lebih layak gitu ya. Yang penyandang cacat, yang kayak gitu di sini yang penyandang cacat ada juga. Iya, ada 2 orang. Karena memang maksudnya gini, mungkin mereka di tempat lain tidak akan susah untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lumayan. Iya. Karena mungkin dari fisik mereka, karena kalau apalagi kalau untuk jualan seperti ini orang kan pertama itu penampilannya yang dicarikan, yang menarik, yang ini ya. Kalau kita enggak, mungkin di situ mungkin perbedaan itu sedikit dengan orang mengambil karyawan. Dan aku mikirnya kalau nanti mungkin di tempat lain dia tidak akan diterima karena pertimbangan orang seperti itu. Kalau kita terima di sini karena dia mungkin mudah-mudahan rezekinya ada. Iya. Jadi yang Abdan salah satunya mungkin tangkap, menurut Abdan, Bu, penilaian Abdan, nilai sosialnya lebih tinggi malah jadinya. Sebenarnya Ibu rencananya ke situ. Iya kan ya. Mungkin karena berangkat dari keluarga miskin, anak yatim, jadi kan Ibu juga pernah besarnya di panti asuhan. Jadi mungkin itu yang memanggil untuk melakukan hal ini, mungkin pengalaman pribadi kita kan. Karena pernah merasakan juga ya, Bu ya. Mencari pekerjaan kan susah. Iya. Jadi kadang-kadang Ibu tidak terlalu butuh karyawan sebenarnya. Tapi kalau ada yang beritahu nanti ini ada anak yatim, udahlah datang aja lah. Iya. Apa ya kan intinya tuh mungkin rezeki mereka ada di sini ya sama-sama kan. Kalau Ibu akan memberikan 1 juta per bulan nggak sanggup mungkin. Tapi kalau dia di sini dia akan bawa rezeki sendiri. Dia akan bawa rezeki sendiri kan. Mungkin rezeki dia ada di sini. Mungkin sama-sama kita mengelolanya. Gitu. Oke, Bu. Nah, yang selanjutnya ini Pizza Pasaman ini termasuk
bahasanya viral gitu ya di sosial media gitu. Nah, cara mengenalkan strategi mengenalkan pizza Pasaman ini gimana, Bu? Pasaman Pizza. Kalau ini mungkin kita beda-beda prinsip ya. Kalau ibu itu ibu tanamkan ke semua karyawan ibu. Sebenarnya kita jualannya jualan diri. Jualan diri. Jualan diri maksudnya kita tuh menjual diri kita. Orang taunya kan ownernya, Iya. ya kan, bukan rasa. Kalau di media sosial mungkin ya sama dengan artis, mereka kan jual nama. Iya, jual brand nama sendiri gitu. Orang kadang beli ke sana itu bukan karena pengen makan kuenya, tapi karena si artis ini yang punya, si ini yang punya. Bukan produk ya, Bu ya. Jadi dalam artian mungkin di awalnya kita orang mengenal pizza, tapi setelah orang mengenal dalam artian bahasa kita di medsos, etika kita di medsos, karena kita kalau ibu mungkin penjualan offline yang kesini itu bisa dihitung jari. Kita kan cuman delivery yang banyak ya. Oh, banyak Deliverynya 95%, mungkin 5% yang ke toko. Oh, Karena kita tidak terlalu mengutamakan pelayanan di toko, kita mengutamakan pelayanan delivery. Jadi otomatis kita berjualannya kan medsos yang banyak. Jadi apapun bentuknya, ini untuk teman-teman mungkin saya ingin berbagi juga. Apapun bentuknya pasti ada risiko, pasti ada tantangan di sama pembeli ya kan. Yang kita dibatalkan tiba-tiba itu udah pasti ada. Ada lah mungkin karena kelamaan atau kadang-kadang lama balas. Kadang-kadang kan namanya kita chatting kan kadang ketimpang, nggak kebaca ya udah dibatalkan. Sementara kita sudah mulai habis baca udah dibikinkan, cuman kita oke-nya lupa, gitu udah dibatalkan. Jadi saya apapun bentuknya mungkin permasalahan di lapangan dengan konsumen, keluhan dari karyawan, kadang-kadang dari query lah yang ininya jutek lah, yang begini lah, saya sudah bilang sabar, kita adalah pelayan. Jadi tidak boleh sabar, itu biasa karena mereka punya uang. Jadi uang mereka ya seperti itu, kita kan melayani mereka, ya udah nggak usah ditanggapin. Jadi pun saya nggak pernah yang share di medsos seperti apa. Ada juga kadang-kadang kesal kan dengan tingkah pelanggan tuh ada. Cuman selalu menomorsatukan pelayanan, mungkin selalu minta ke pelanggan karena setiap orang kan ingin hargai. Jadi saya selalu ke pelanggan selalu menyampaikan, kami tidak pernah menutup diri untuk dikritik, mohon berikan saran, mohon berikan kritikan jika pelayanan kami, yang pelayanan pelayanan dari petugas kami tidak memuaskan, konfirmasi ke kami ya. Jadi kan memang di situlah mungkin keterbukaan kita selalu membuka diri. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pelanggan kalau umpamanya kurir saya yang kurang berkenan, mereka sampaikan. Nanti rasa pizza itu kan namanya di dapur macam-macam, kadang ada yang ini mereka kan sampaikan, Kak kok rasanya begini. Jadi itu sangat masukan yang luar biasa bagi saya kan. Jadi kita bisa mengkritik, bisa tahu apa yang kesalahan, bisa tahu kekurangannya di mana, jadi tahu memperbaiki apa. Jadi caranya itu ya kita selalu mempromosikan diri. Dalam artian mempromosikan diri itu bukan kemudian pamer ya. Mempromosikan diri kita bahwa kita adalah owner dari Pasaman Pizza. Kalau saya contohnya, jadi memperlihatkan attitude yang baik, bahasa yang baik, karena kita sekarang kalau jualan itu kan rata-rata di medsos. Orang lihat di medsos kan. Jadi pembeli konsumen itu sekarang kan tinggal di rumah, dan kita satu lagi mungkin kita free ongkir. Itu tadi mau nanya itu Bu, kita delivery free ongkir lagi. Kita delivery free ongkir. Kan kecuali maksudnya kan udah lewat dari zonanya, misalnya Simpang 3 udah wajar, kenali 5.000 cuman kita minta ongkir gitu kan. Jadi kadang-kadang kenapa free ongkir? Karena permasalahan itu sering gara-gara 5.000 tuh nggak jadi. Jadi dari awal sampai sekarang kita masih free ongkir. Jadi kita punya kurir, kita yang gaji kan gitu namanya, bukan kita ambilkan dari pelanggan. Harusnya kan kalau 60 ya 60 aja bayar. Jadi kan sampai sekarang udah berapa tahun kita belum pernah memungut biaya. Kalau Simpang 4 sekitarnya sampai Jamba kita masih free ongkir. Ya. Yang biasanya kan udah 5.000, 7.000 kan, kita masih free ongkir sampai sekarang. Luar biasa Bu. Oke Bu. Nah selanjutnya, jadi kan kalau memulai bisnis itu nggak lepas dari namanya tantangan sama kendala gitu. Nah kendala dan tantangan di awal itu kan selain yang ibu hamil itu gitu, ada lagi nggak Bu yang lain? Kan kalau banyak sebenarnya dari karyawan
Dari karyawan. Jadi salah satunya mungkin kenapa ibu banyak karyawan itu salah satu untuk mengantisipasi karyawan yang mogok, karyawan yang libur kan. Kalau kalau kita punya, kadang-kadang kita berpikir banyak karyawan nanti nggak kegaji. Kalau ibu nggak, kalau banyak karyawan mereka nggak neko-neko lagi. Kalau cuma 2 nanti beralih lah, inilah pengen libur kita kan. Malah tokonya libur jadinya. Ya, jadi sering dulu tokonya jadinya tutup. Akhirnya ibu bikin karyawan banyak. Kalau apa ya kita simpan aja kan, masuk pagi masuk siang. Jadi kalau misalnya si A nggak bisa masuk, ya udah digantikan sama si B, gajinya full sama si B. Jadi kan mereka nggak keberatan, jadi 1 hari full gajinya jadi 2 kan. Umpamanya gajinya 60.000 jadi 120 dia sampai malam seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi itu nggak apa-apa kita punya karyawan banyak. Jadi karyawan pun nggak mengingin kita lagi ya. Kalau nggak kan dia, Bu saya besok libur, ini ada program keluarga, kita kan nggak bisa larang kalau seperti itu. Jadi kalau karyawan banyak, jadi apa istilahnya, aktivitas kita ini nggak terhenti gitu ya. Terhenti kalau karyawannya libur. Jadi di sini, kalau di sini aja karyawannya udah 8 ya. 8 Bu. Yang masak berapa? Yang masaknya 2, di sini 1, ngantar 1, dia kan udah 2 shift. Iya, 2 shift gitu ya. Pagi sama shift sore. Iya, berarti 1 hari itu ada 8, siang sama pagi, sore gitu ya. Iya. Oke Bu. Nah, selain karyawan Bu, selain kendalanya itu karyawan apa lagi? Kendalanya karyawan sebenarnya kalau dulu di awal-awal ya. Iya. Karena kita kadang-kadang kan linknya kurang, jadi untuk pembelian bahan itu masalah juga, karena kan bahan nggak ada di sini. Kalau pizza ya keju mozzarella nggak ada di sini. Jadi di awal-awal kita kan omsetnya masih sedikit. Kalau ibu kan dari mulai bisnis tidak mau, kalau istilahnya apa tuh, nyiram modal ya. Nyiram modal. Nah, ibu nggak, awal tuh modalnya itu aja ibu putar. Ibu nggak mau minjam dulu sekian tambah lagi untuk buka, ibu nggak pernah. Iya. Ibu selalu yang sedikit aja putar ibu. gitu ya, ambil sedikit kan, gitu. Ya walaupun ibu belanjanya 2 hari sekali, ya udah kayak gitu aja kan. Jadi kadang-kadang itu kendalanya dulu di awal-awal agak susah kita belanja ke Padang, karena dulu kita linknya cukup. Kalau sekarang alhamdulillah. Ya Bu, tentang iklan, jadi podcast hari ini tuh dia disponsori Bu. Itu namanya disponsori oleh Pusako Kreatif, itu suatu desain dia jago desain dan emang ngedesain pamflet juga. Yang pamflet kedua Bu ya ada dan posting di Facebook. Nah, dan beliau sampaikan itu Pusako Kreatif ini juga udah punya pasaman barat gitu Bu. Cuman beliaunya di Jakarta. Gitu. Tapi tetap bisa dia mulai bisnis kayak baju, baju, lalu ada logo-logo jika diperlukan, desain ruangan juga gitu. Nah, itu nanti buat teman-teman, bagi yang membutuhkan logo, baju dan semacamnya, itu jenis desain bisa hubungi Pusako Kreatif di Instagramnya pusako.kreatif. Nah, lanjut ya Bu ya. Oke. Salah satu cara iklannya, mobil ibu kan ibu pakai. Dipakai apa nih layarnya itu? Pakai itu kan, jadi logo kita, jadi kemana-mana orang tahu orang pesanan pizza, pesanan pizza. Jadi suatu hari ibu ke Padang, jadi nampak sama produsen keju. Keju mozzarella nih. Jadi dikejarnya kan, nampak nomor HP-nya kan ada di sana. Diberhenti ya Ibu? Iya. Teleponnya kan. Ditelepon. Bu, ini saya dari produsen keju Ancor gitu kan. Saya pengen ketemu ibu. Ibu ini pesanan pizza ya. Kok tahu ini saya nampak mobil ibu. Jadi ketemuan lah kan. Semenjak itulah hubungan kami sekarang udah berapa tahun. Jadi sekarang masalah bahan baku nggak terkendala lagi. Ya. Berarti udah sama dia. Udah sama dia, udah di-cook dia semua kan. Iya. Udah di-cook dia semua. Sama roti burger semuanya udah diangkop. Jadi enak kan. Jadi mungkin itulah salah satu kita harus bawa diri kita kemana tuh, brand kita tuh jangan ditinggal-tinggal, jangan malu-malu. Walaupun kita masih merintis, ya udah bangga aja dengan merek kita kan, dibawa kemana-mana. Salah satu nilai positifnya, kadang-kadang mereka kan baca mobil ketemu di jalan. Kalau sekarang mobil yang sekarang belum saya bikin, belum sempat. Jadi orang udah tahu nomor suami pun kan ditempelin juga mobil. Jadi udah apa, berjalan aja kita kan. Iklan berjalan ya. Kan? Iya. Karena kita nggak sanggup tuh bayar iklan TV kan, jadi iklan berjalan aja. Jadi tidak sedikit yang mereka mendapatkan nomor HP itu dari mobil yang ada di mobil kan. Jadi mereka telepon, nampak FB-nya Elva Yenti, ininya Instagramnya ini nomor HP. Jadi mereka udah telepon, udah tahu. Kadang-kadang kita parkir di kan
kan berhenti di mana-mana pizza, aja oh, tuh ada, gitu ada ya. pizza di sini ya kan kayak gitu. Jadi bawa selalu brand kita kemana-mana, jangan malu-malu untuk nempelin di mobil, di motor, di mana yang bisa dilihat orang. Jadi kan kita bawa kemana-mana tuh ya Pasaman Pizza. Ya ibaratnya contohnya kita pergi ke masjid dengan bawa mobil itu kan Iya. malah dapat rezeki di sana gitu ya Bu ya. Jadi kita kan parkir nanti dibaca orang, dicatat orang, simpan orang nomornya kan. Iya. Sewaktu-waktu mereka akan telepon. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu. Berapa keuntungan per bulannya Bu saat ini omsetnya Bu? Berapa ya?